Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang termasuk kecelakaan medik dan pedoman klinik. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri yaitu Ines Edi Pramesti dengan NIM P2722602121. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Iksan Maharawijaya dengan NIM P2722602120. Lalu saya Isabella Chelsea Angela dengan NIM P2722602122. Kemudian saya sendiri atas nama M. Hasyirin Hasim dengan NIM P27226021204. Ya, langsung saja untuk materi yang pertama, saya persilahkan. Kecelakaan medik. Kecelakaan medik merupakan kecelakaan yang memiliki unsur yang tidak dapat diduga sebelumnya, tidak dapat dicegah, dan tidak boleh dipersalahkan. Kecelakaan medik adalah peristiwa tak terduga dan merupakan tindakan tidak disengaja. Contoh, dokter sudah bersungguh-sungguh bekerja sesuai dengan standar profesi medis dan etika profesi, sudah berhati-hati dan berkonsultasi dengan dokter ahli lain, namun terjadi juga akibat seperti lumpuh, cacat, bahkan kematian. Next. Perbedaan kelalaian medik dengan kecelakaan medik. Kelalaian mencakup dua hal. Yang pertama karena melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dengan kata lain, kelalaian terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan itu karena ia lalai atau alfa terhadap kewajiban yang menurut tatanan kehidupan masyarakat yang berlaku seharusnya tidak dilakukan olehnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari kecelakaan medis dan kelalaian medis ialah kelalaian medis dapat dipersalahkan, sedangkan kecelakaan medis tidak dapat dipersalahkan. Asalkan kecelakaan ini merupakan kecelakaan murni di mana tidak ada unsur kelalaiannya. Hal ini disebabkan karena di dalam hukum medis, yang terpenting bukanlah akibatnya, tetapi cara bagaimana sampai terjadinya akibat itu. Bagaimana tindakan itu dilakukan. Untuk itu, dibuatlah etik kedokteran dan standar profesi medis sebagaimana diketahui dalam hukum pidana. Pertama-tama melihat terlebih dahulu akibat yang ditimbulkan, baru motif dari tindakan tersebut. Namun, tidak semua tindakan yang tidak disengaja ini termasuk ke dalam kecelakaan. Karena tindakan kelalaian pun yang dilakukan dengan sengaja. Suatu ciri yang berbeda adalah bahwa kecelakaan medis atau medical misadventure adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan dimaafkan, tidak dipersalahkan sehingga tidak dihukum. Lain halnya dengan kelalaian medis atau medical negligence yang bisa tergolong dalam delik pidana. Selanjutnya adalah faktor penyebab kecelakaan kerja. Menurut Jati 2002, terdapat beberapa penyebab kecelakaan akibat kerja, antara lain, 1. Kondisi tidak aman, unsafe condition. Kondisi tidak aman dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerja di lingkungan kerja, seharusnya mematuhi aturan dari industri higien yang mengatur agar kondisi tempat kerja aman dan sehat. Apabila tempat kerja tidak mengikuti aturan kesehatan dan keselamatan kerja yang telah ditentukan, maka terjadilah kondisi yang tidak aman. 2. Tindakan tidak aman, unsafe action. Menurut penelitian, hampir 80% kecelakaan terjadi disebabkan karena faktor manusia yang melakukan tindakan tidak aman. Selanjutnya, tindakan tidak aman ini disebabkan oleh 1.
karena tidak tahu. Berarti yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman dan tidak tahu bahaya-bahaya yang ada. 2. Karena tidak mampu atau tidak bisa. Yang bersangkutan tidak mengetahui cara kerja yang aman, bahaya-bahaya yang ada. Tetapi karena belum mampu, kurang terampil, dia melakukan kesalahan. Yang ketiga, karena tidak mau. Walaupun telah mengetahui dengan jelas cara kerja dan peraturan-peraturannya, serta yang bersangkutan dapat melaksanakannya, tetapi karena tidak mau melaksanakan, maka terjadilah kecelakaan. Misalnya tidak mau memakai alat keselamatan atau melepas alat pengaman. Selanjutnya, bentuk dan contoh kecelakaan kerja. Untuk menentukan bahwa akibat yang diderita pasien merupakan kecelakaan medis dan bukan merupakan kelalaian medis, Bu Andi 2004 memberikan ciri-ciri sebagai berikut. A. Kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak terduga. Tindakan yang tidak disengaja, insiden, misfortune, bad fortune, mischance. Lelo. B. Tidak ditemukan adanya unsur kesalahan, skuld dalam kecelakaan. Yang ketiga, dokter sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, media, dan etika profesi. Yang keempat, kecelakaan yang mengandung unsur yang tidak dapat dipersalahkan. Verwijberheid, tidak dapat dicegah. Verdieberheid, dan terjadinya tidak dapat diduga sebelumnya. Selanjutnya, dokter sudah melakukan tindakan dengan hati-hati, melakukan upaya dengan sungguh-sungguh, dan menggunakan segala ilmunya, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Selanjutnya, dokter telah berusaha meminimalisasi resiko yang mungkin terjadi dengan melakukan anamnesa, pemeriksaan pendahuluan yang akurat, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Selanjutnya, dalam hal kasus pembedahan atau pembiusan, dokter telah berusaha melakukan tetapi awal terhadap kelalaian yang ditemukan atau telah melakukan konsultasi dengan spesialis lainnya yang berkomentar terhadap kelainan yang diderita pasiennya. Selanjutnya, bentuk dan contoh kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja di rumah sakit 41% lebih besar dari pekerjaan industri lainnya. Kasus yang sering terjadi adalah tertusuk jarum, terkilir, sakit pinggang, tergores, luka bakar, dan penyakit infeksi lainnya. Contoh kasus kecelakaan medis dalam Bu Andi 2004. The Strange Time, 25 Oktober 1986. Harian ini membuat berita tentang seorang ahli bedah yang melakukan operasi pada tumor paru atas. Tumor tersebut agak besar dan terletak di tempat yang sulit, di dekat pembuluh darah arteri. Operasi harus dilakukan, karena tanpa operasi, diperkirakan umur pasien tinggal 6 bulan lagi. Tindakan operasi yang dilakukan sangat beresiko, karena letaknya yang berdekatan dengan jantung dan pembuluh darah besar. Pada waktu dilakukan operasi, terjadi kecelakaan yang tidak disengaja dengan tertusuknya 2 pembuluh darah, dan pendarahan yang terjadi tidak dapat dihentikan, karena banyaknya perlekatan-perlekatan di daerah tersebut. Berdasarkan keterangan ahli, operasi ini memang sulit sekali untuk bisa dilakukan, sehingga dokter ahli bedah yang terpandai sekalipun mungkin akan dapat mengalami hal yang sama. Walaupun akhirnya pasien meninggal, dokter tidak dapat dipersalahkan. Selanjutnya yaitu pedoman klinik. Pedoman praktik klinis atau hanya pedoman klinis adalah rekomendasi tentang cara mendiagnosis dan mengobati kondisi medis. Pedoman tidak hanya ditulis untuk dokter, tetapi juga untuk perawat dan profesional perawat kesehatan lainnya.
Pedoman klinis dimaksudkan untuk membantu memastikan bahwa pasien menerima pengobatan dan perawatan yang tepat. Misalnya, pedoman tentang kanker serviks mencakup rekomendasi tentang diagnosis dan pengobatan serta rekomendasi mengenai dukungan psikososial, rehabilitasi, dan perawatan lanjutan. Ya, selanjutnya, pedoman meringkas pengetahuan medis saat ini, menimbang manfaat dan bahaya dari prosedur dan perawatan diagnostik, dan memberikan rekomendasi khusus berdasarkan informasi ini. Mereka juga harus memberikan informasi tentang bukti ilmiah yang mendukung rekomendasi tersebut. Pedoman praktis klinik harus diperbarui secara berkala. Tidak seperti arahan, pedoman tidak mengikat secara hukum. Dengan kata lain, dokter tidak harus mengikuti rekomendasi jika menurut mereka tidak cocok untuk pasien tertentu. Tetapi penyimpangan dari pedoman harus dibenarkan. Untuk beberapa kondisi medis, ada juga pedoman yang mudah dipahami bagi pasien. Mereka tersedia secara bebas di internet. Asosiasi Masyarakat Medis Ilmiah Jerman atau AWMF menawarkan gambaran umum tentang pedoman yang tersedia saat ini untuk pasien di Jerman. Bagaimana pedoman praktek klinik dikembangkan? Idealnya, pedoman klinis harus dikembangkan secara sistematis, dengan kata lain mengikuti prosedur tertentu. 1. Komite pedoman dibentuk, termasuk spesialis untuk mencakup semua aspek penting dari kondisi medis yang bersangkutan. Panitia biasanya dipimpin oleh seorang anggota asosiasi medis yang bertanggung jawab atas kondisi medis tersebut. 2. Kemudian mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari sumber yang berbeda dan menilai informasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Berbagai penilaian dan pendapat anggota komite dibahas dan dipertimbangkan dalam penulisan pedoman. Dengan kata lain, rekomendasi tersebut berbasis konsensus. Ketiga, anggota komite harus menyatakan setiap konflik kepentingan. Misalnya, mereka harus mengatakan apakah mereka pernah bekerja untuk sebuah perusahaan farmasi yang membuat obat untuk mengobati kondisi medis yang pedoman klinis sedang ditulis. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan video dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.